Ya, saya akan lanjutkan. Saya bungkus dulu cerita di masa lalu ya, di pertemuan lalu. Jadi, eh, kemarin kita bicara bahwa ada perbedaan antara akuntansi dan pajak. Dalam rangka penghitungan pajak, kita harus menyesuaikan ketentuan akuntansi menjadi sama dengan ketentuan pajak atau menjadi ketentuan perpajakan. Sehingga ada beberapa perbedaan yang kemudian dikoreksi. Ada beban-beban di akuntansi yang dapat dikurangkan, tapi di pajak nggak dapat. Nah, ini kita sedang bicara beban-beban yang dapat dikurangkan di akuntansi dan juga dapat dikurangkan di pajak. Tetapi pada nyatanya ketika kita membahas deductible expense, beban-beban yang di akuntansi boleh dikurangkan dan di pajak juga boleh dikurangkan dalam rangka penghitungan pajak, tetapi nanti di dalamnya pasti ada pengecualian-pengecualian yang artinya itu menjadi tidak boleh dikurangkan. Nah, kalau tidak boleh dikurangkan dalam aturan pajak, itu artinya pasti akan melalui koreksi fiskal. Namanya kalau beban dikoreksi, bebannya nggak boleh dikurangkan, maka koreksi fiskal positif. Membuat PHKP atau penghasilan kena pajaknya menjadi lebih tinggi. Itu ya. Nah, kemarin sudah sampai di kerugian karena penjualan harta. Nah, target kita hari ini adalah bicara melanjutkan sampai dengan selesai. Oke, kita lanjutkan. Kerugian selisih kurs mata uang asing. Prinsipnya segini, ini paragraf ini langsung saya simpulkan aja. Jadi kerugian selisih kurs mata uang asing itu boleh dikurangkan dalam aturan perpajakan, dalam penghitungan pajak, asalkan terkait dengan 3M. Jadi selisih kurs itu muncul karena terkait dengan sesuatu yang 3M dan yang bukan final dan bukan BOP. Selalu kayak gitu ya. Jadi terkait dengan untuk mendapatkan, menagih atau memelihara penghasilan, terus penghasilannya bukan final dan juga bukan BOP. Selalu seperti itu. Jadi baru boleh dikurangkan. Ya, kemudian biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia ini dapat dikurangkan, tapi di sini ada tanda di Indonesia. Berarti kalau biaya penelitian atau pengembangannya di luar negeri nggak boleh dikurangkan. Kenapa seperti itu? Ya ini supaya kita terpacu untuk riset atau penelitian dan pengembangan di Indonesia itu lebih baik, meningkat gitu ya. Jadi diberikan dukungan oleh negara. Kalau risetnya di Indonesia, biayanya boleh jadi pengurang loh. Gitu. Nah kemudian beberapa saya lewati karena isinya sebenarnya cukup clear lah. Biaya beasiswa magang dan pelatihan. Nah, ini bisa jadi sebuah perusahaan mengirim SDM-nya untuk belajar, untuk pelatihan, untuk magang. Nah, maka pengeluaran itu boleh dikurangkan. Ya, itu wajar ya kalau dikeluarkan. Kemudian asalkan jumlahnya dalam batasan kewajaran tertentu, misalkan kalau di kuliah S2 di UI, misalkan S2, misalkan loh ya, ini saya kurang tahu lebih, 120 juta, itu mungkin wajar S2. Tapi kalau 500 juta, nggak wajar deh. Gitu ya. Jadi pakai kewajaran. Kemudian bisa juga kalau perusahaan memberikan beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa atau pihak lain. Bisa jadi ya karena dari sisi ada tanggung jawab sosial dari perusahaan untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu boleh dikurangkan. Berarti kalau piutangnya belum nyata tidak dapat ditagih, ya belum boleh dikurangkan. Nah, nanti ini kalian kaitkan dengan biasanya ketika kalian di akuntansi itu membuat sebuah pencadangan atau penghapusan piutang, tetapi dalam pajak tidak selalu bisa dikurangkan. Karena dalam pajak itu yang boleh dikurangkan itu adalah pertama, piutangnya itu timbul dari suatu peristiwa yang normal gitu ya. Memang usahanya itu ya. Kemudian nyatanya tidak dapat ditagih itu berarti sudah dilakukan upaya penagihan yang maksimal. Berarti kalau belum bagaimana? Berarti nggak bisa. Jadi harus sudah benar-benar ditagih. Nah, satu lagi, ada syarat yang harus terpenuhi supaya dia dapat sebagai pengurang atau menjadi expand. Yaitu
telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi. Kalian mengenal jurnalnya itu adalah biasanya bad debt expense pada mungkin kalau setelah sekian ada metode langsung kan pada account receivable gitu ya. Nah, boleh seperti itu, atau kan biasanya ini dimulai dari bad debt expense pada allowance, kemudian allowance-nya ditaruh di debit, akhirnya account receivable di kredit gitu ya. Jadi kita singkat bad debt expense pada account receivable. Jadi kalau udah di jurnal seperti ini berarti sudah dianggap biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, sebentar. Ya, yang kedua adalah harus ada daftarnya. Jadi daftar piutang yang tidak dapat ditagih itu disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak bersamaan dengan SPT tahunan PPh Badan. Ya. Oke. Yang ketiga, piutang itu benar-benar tidak dapat ditagih dan harus telah setidaknya satu dari beberapa hal ini. Cukup satu saja dari nomor 3, yaitu telah diserahkan perkara penagihnya ke pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Atau yang kedua, boleh juga ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang antara kreditur dan debitur. Ya udahlah, kita janji ini ya, kita hapus aja ya, tanda tangan. Itu udah cukup gitu ya. Atau yang ketiga, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, bisa koran misalkan. Kemudian adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan, atau pernyataan dari debitur bahwa utang dia telah dihapuskan oleh kreditur. Kemudian yang perlu dipahami adalah syarat nomor 3 ini nanti kalian ketemu ada yang namanya debitur kecil dan debitur kecil lainnya. Kalau debitur kecil atau debitur kecil lainnya itu tidak perlu pakai syarat ini. Ya. Tapi kalau debiturnya tidak kecil, debitur kecil itu 100 juta, piutang 100 juta. Tapi kalau debitur tidak kecil atau besar itu adalah di atas 100 juta batasnya. Kalau 100 juta ke atas berarti harus syarat 1, syarat 2, dan syarat 3 terpenuhi. 3 itu cukup salah satu aja dari A, B, C, D. Tidak harus semuanya. Itu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, ini syarat administrasinya ya. Jadi harus ada syarat 3 itu ada salah satu dari ini, A atau B atau C atau D. Jadi bukti bahwa penyerahan penagihannya sudah di pengadilan negeri, bukti bahwa ada penghapusan piutang dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi yang A, B, C, D ini tidak perlu jika debitur kecil. Siapa itu debitur kecil? Debitur kecil itu adalah debitur yang jumlahnya tidak melebihi 100 juta. Piutangnya tidak lebih dari 100 juta yang merupakan gunggungan atau jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan suatu institusi atau bank atau lembaga pembiayaan dalam negeri. Karena apa? Karena sebuah kredit yang jenisnya A sampai A sampai G. Jadi semua kredit usaha keluarga, kredit usaha tani, kredit perumahan milik RSS, dari bank kepada masyarakat untuk pemilikan rumah sederhana atau sangat sederhana. Kredit usaha kecil, kredit lainnya. Jadi kredit semua, kredit yang terkait dengan sesuatu ya, kadang-kadang untuk usaha, kadang untuk pemilikan rumah dan sebagainya. Nah, itu debitur kecil. Ada lagi debitur kecil lainnya. Debitur kecil lainnya itu adalah debitur yang piutangnya tidak lebihi 5 juta. Nah, ini berarti begitu ada sebuah perusahaan yang perlu kita hati-hati adalah begitu ada perusahaan yang di bebannya ada tulisan beban penghapusan piutang atau beban piutang ragu-ragu, itu harus hati-hati kita melihatnya. Apakah perusahaan tersebut telah melakukan 3 hal? Kalau pertama pasti sudah, yaitu membebankan di laporan keuangan ya pasti. Yang kedua di laporan SPT tahunan biasanya iya. Yang ketiga ini loh, apakah sudah dilakukan salah satu dari beberapa hal tadi seperti pengurusannya sudah di pengadilan negeri atau sudah dipublikasikan atau ada pernyataan penghapusan dan sebagainya. Itu syaratnya ya. Nah, itu kalau debitur besar. Kalau debitur kecil 100 juta enggak perlu syarat yang ketiga. Ya, jadi maksud saya adalah kalau kalian belajar
biasa belajar ada piutang ragu-ragu dengan jurnal penyisian piutang ragu-ragu BDEP expand pada allowance for doubtful account gitu ya. Nah ini dalam pajak nggak bisa dilakukan seperti itu karena tidak ada penyisian piutang. Yang boleh ada itu adalah jika piutangnya itu benar-benar tidak tertagih, yaitu ketika sudah dilakukan penagihan dan syarat-syarat administrasinya terpenuhi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Sumbangan. Nah, ini sumbangan, teman-teman, berhati-hati. Nah, sumbangannya itu adalah dalam hal ini deductible expense, boleh dikurangkan, tidak perlu ada koreksi fiskal. Tetapi aturannya itu hanya ada di sumbangan yang ada di huruf I, huruf J, K, L, M, pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang kemudian diperjelas di Undang-Undang di PP 93 tahun 2010 dan satu lagi tambahannya, ini belum ada di slide, saya tambahkan sendiri, itu PP 29 tahun 2020 yaitu khusus untuk COVID, penanggulangan COVID. Nah, oke, abaikan dulu COVID. Jadi yang PP 93 tahun 2010 itu mengatakan apa? Kalau kita menyumbang tapi sumbangannya dalam rangka penanggulangan bencana nasional, maka boleh dikurangkan. Nah, ini dulu nyebutnya bencana nasional. Nah, kemudian ini di tahun 2020 keluar yang khusus COVID, bencana COVID-19. Ya, itu ya saya tambahkan ya, PP ini. PP 29 tahun 2020. Nah, jadi begini, suatu bencana dikatakan bencana nasional itu harus memakai suatu ketetapan, suatu produk hukum. Jadi bisa berasal dari keputusan presiden atau pokoknya dari penetapan dari presiden atau pemerintah bahwa ini adalah bencana nasional. Jadi ada bencana, memang bencana beneran, tetapi bisa jadi tidak masuk bencana nasional. Kalau tidak masuk ke bencana nasional, maka kalau kita nyumbang dalam rangka penanggulangan bencana tersebut, itu tidak boleh dikurangkan. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, kemudian sumbangan dalam penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, Litbang. Oke, di Indonesia, kalau kita menyumbang lembaga penelitian yang dia melakukan penelitian di Indonesia, maka itu boleh dikurangkan oleh kita. Kemudian nyumbang pembangunan infrastruktur sosial. Mungkin nyumbang pemerintah, mungkin nyumbang untuk membangun jalan atau jembatan juga boleh dikurangkan. Nyumbang untuk fasilitas pendidikan, ngasih komputer ke yayasan pendidikan atau perguruan tinggi juga boleh dikurangkan. Sumbangan dalam perangkap pembinaan olahraga itu menyumbang kepada organisasi organisasi olahraga, misalkan PSSI atau persatuan bulu tangkis atau percasi yang catur dan sebagainya, itu merupakan sumbangan yang dapat dikurangkan ya. Jadi hanya untuk 1, 2, 3, 4, 5 plus COVID yang sebenarnya bencana nasional juga. Gitu teman-teman semua ya. Jadi kalau nyumbang yang lain nggak boleh. Contohnya nyumbang apa ya? Nyumbang yang saya ceritakan. Hari ulang tahun proklamasi yang ke berapa nih? 70 sekian misalkan. Itu tidak boleh dikurangkan karena tidak termasuk dari 5 hal ini. Oke, saya lanjutkan kalau belum ada. Nah, teman-teman semua, khusus untuk sumbangan tadi, selain yang COVID ya, karena COVID itu baru muncul di tahun 2020, itu ternyata pakai syarat. Syaratnya unik nih. Mempunyai penghasilan neto fiskal pada tahun pajak sebelumnya. Jadi kita boleh nyumbang, boleh menjadikan itu sebagai pengurang kalau tahun lalu, misalkan kondisi kita tahun 2021, ya, nyumbang, memberikan sumbangan. Ini boleh sumbangan ini menjadi pengurang asalkan di tahun 2020 itu kita tidak mengalami rugi fiskal. Jadi tahun 2020 harus untung, baru boleh nyumbang gitu. Karena menurut ini nggak masuk akal, rugi kok nyumbang gitu. Ini kan basisnya basis materialistis bisnis ya.
Kalau kita bisa jadi nggak mampu tetap nyumbang. Karena orang Indonesia orang beragama, orang timur. Jadi tradisinya kuat. Kemudian syarat berikutnya adalah begitu nyumbang, ya, begitu nyumbang tidak membuat tahun ini jadi rugi, gitu ya. Oke, kemudian didukung oleh bukti yang sah, ada kwitansi, dan yang nerima itu harus punya NPWP, kecuali itu adalah badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak, misalkan lembaga kedutaan besar negara asing atau lembaga internasional, misalkan nyumbang organisasi yang tidak punya NPWP misalkan. Oke, berikutnya adalah jumlah sumbangannya tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Jadi tahun 2001 nyumbang, tahun 2020-nya penghasilan neto fiskalnya berapa? Maksimal 5% yang boleh disumbangkan. Kalau lebih dari 5% maka itu boleh, maka itu selisihnya itu tidak boleh dikurangkan. Ya. Gitu. Ingat ini adalah kondisi selain Covid. Satu lagi tambah ini, tidak ada beban istimewa. Beban istimewa misalkan nyumbang tapi yang disumbang itu ternyata pemiliknya sama atau yayasan yang ada beban istimewa, maka itu menjadi tidak boleh dikurangkan. Ya. Terus yang ini semua adalah selain Covid. Karena selain Covid ya, karena sumbangan untuk Covid tidak berlaku yang seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau Covid ya rugi boleh nyumbang tetap. Boleh dikurangkan. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini saya lewati aja. Ini kalian bisa baca sendiri. Jadi berapa nilai kalau nyumbang itu ke tadi itu nyumbang ke 5 hal tadi kan boleh dikurangkan. Nah, dikurangkan sebagai beban nilainya berapa? Nah, itu tergantung A, B, C. Pakai nilai perolehan jika barang yang disumbang itu belum disusutkan. Pakai nilai buku fiskal apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan. Atau pakai harga pokok penjualan jika merupakan produk sendiri. Gitu. Berikutnya adalah yang ini ada yang kelewat ya. Nah. Ini hubungan istimewa kita lewati aja nih. Nanti bingungin nanti. Oke. Udah selesai sebenarnya, ini tambahan nih. Yang boleh dikurangkan dalam hal perusahaan mendapatkan fasilitas. Jadi yang kemarin tuh saya bilang fasilitas ini loh yang khusus gitu ya. Nah, ini contoh fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka penanaman modal yang dulu saya ceritakan kalau investasi di daerah tertentu, tempat tertentu, jumlah tertentu. Nah, ini contohnya ada yang bisa sampai pengurangannya itu 60%. Ini nice to know aja ya slide ini ya. Ada juga yang nomor 3 ini, dan 3 dan 4 ini baru muncul beberapa waktu yang lalu, mungkin setahunan. Jadi kalau perusahaannya itu melakukan praktik kerja, magang dan sebagainya, intinya ada pengembangan SDM, ya, itu boleh mengurangkan 200% dari jumlah yang dikeluarkan. Ini keren banget nih. Jadi biayanya X, itu bisa 2 kali X-nya yang boleh dikurangkan. Atau bahkan untuk penelitian pengembangan di Indonesia itu tertentu ya, tertentu berarti ada bagian tema-tema tertentu itu bisa 300%. Nah, ini ada daftarnya mana aja yang dimaksud gitu. Ini namanya super deduction. Jadi pengurangan yang besar yang maksudnya mendorong agar pengembangan SDM di Indonesia ataupun penelitian di Indonesia itu meningkat. Ya, ini dukungan pemerintah. Ini untuk dipahami sekilas saja ya.